Sambil klipnya bisa diputar tapi dimatikan saja suaranya. Klipnya bisa diulang lagi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Pada tahun 1980, Bapak Gembala PL Sinaga dipanggil oleh Tuhan dari kuasa kegelapan. Sangat, kalau boleh saya katakan, terkenal di Pekanbaru. Bahkan Sumatera pada umumnya. Karena saya mengingat waktu itu orang-orang dari Aceh, Sumatera Barat itu datang untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, melalui KKR selama 3 hari 3 malam yang diadakan di Pekanbaru, Bapak Gembala pada hari terakhir hadir untuk mengikuti KKR tersebut, karena di sana didengar ada Melki Guslo, Ade Manahutu, dan Yonas Soisa zaman itu. Pelayanan yang dilakukan oleh Dr. Octavianus dipenuhi dengan kuasa dan mukjizat, di mana saat itu ada satu mukjizat yang Tuhan lakukan, karena itu ada acara kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kapasitas orang, tetapi di bioskop. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu, orang-orang yang berumur di atas 40 tahun mungkin tahu yang namanya misbar. Bioskop misbar itu adalah ketika gerimis maka akan terjadi, maka orang semua akan bubar karena tidak ada atapnya. Pada saat itu dilaksanakan KKR tersebut, pada hari itu sedang musim hujan, tetapi hamba Tuhan yang penuh dengan urapan ini berdoa, di dalam nama Yesus tidak terjadi hujan di dalam ruangan, di dalam tempat mereka beribadah. Dan seketika itu hujan terhenti, dan kalau kita keluar dari area itu maka kita akan kena hujan. Nah, ada kuasa yang besar, dan tetapi bagi seorang dukun besar di Pekanbaru saat itu adalah sesuatu yang menantang hidupnya. Karena di dalam kehidupan dunia perdukunan ada sesuatu yang harus takluk kepada kuasa yang lebih besar. Dia tidak bisa terima, maka dia melakukan perlawanan, maka saat itu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan akhirnya hamba Tuhan yang dipenuhi dengan urapan itu mengetahui bahwa ada seorang dengan kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan ibadah itu. Maka dia menantang dan berkata kepada bapak ini, "Hai kau anak setan, bertobat dan serahkan dirimu saat ini juga di kaki Yesus. Kalau tidak, api Tuhan akan membakarmu." Maka saat itu juga dengan rasa ketakutan yang luar biasa, maka beliau datang dan membawa ibu kami beserta beberapa orang kami anak-anak untuk maju ke depan melayani. Dan saat itulah penyerahan total mulai terjadi. Dan setelah itu di follow up, di konseling, dan dilepaskanlah segala kuasa-kuasa yang ada padanya. Karena kuasa ini bukanlah kuasa yang biasa-biasa. Karena Bapak Ibu Saudaraku, setelah Bapak Gembala melepaskan kuasa ini, saya mendengar cerita ketika kami pulang ke Sumatera sana, banyak orang ingin mencari kuasa ini. Mereka berguru, mereka bertapa untuk mendapatkan kuasa yang sudah keluar ini. Tetapi mereka tidak sanggup, dan akhirnya mereka menjadi gila, dan bahkan ada yang sudah mati karena menginginkan kuasa ini masuk kepada diri mereka. Sesuatu yang sudah dianggap sampah, tetapi mereka ingin menerima itu. Tetapi Bapak Ibu, puji nama Tuhan, ternyata Bapak Gembala ada di dalam hati Tuhan dan punya maksud dan rencana Tuhan. Nah, akhirnya sejak saat itu dilayani, hatinya berbalik 180 derajat. Yang tadinya hampir setiap malam rumah di mana kami tinggal dipenuhi dengan orang-orang yang datang berobat. Dan kami bersyukur kepada Tuhan apabila pada saat itu Bapak Gembala tidak ditangkap oleh Tuhan, tidak dipilih oleh Tuhan, maka apa yang terjadi bagi anak-anaknya? Bapak Ibu, lingkungan tempat di mana kami tinggal adalah lingkungan yang kurang baik, bukan kurang baik, bahkan tidak baik. Karena lingkungan kami dipenuhi dengan preman-preman Bapak Ibu, bahkan ada yang mati, bunuh, ditembak, dan residivis. Bahkan saya pun dan kami pun sudah sempat ikut untuk mulai hal kecil, mencuri ubi, mencuri buah-buahan yang ada di ladang tetangga. Bapak Gembala tidak menyadari itu, tetapi kami sudah mulai masuk ke dalam perkara-perkara itu. Dan apa jadinya sekiranya Tuhan tidak menangkap pada waktu yang tepat?
maka Bapak Ibu tidak akan lihat kami bisa berdiri di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak akan bisa berdiri melihat anak-anak hamba, anak-anak Bapak Gembala menjadi seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu lihat tadi yang berkhotbah tadi, Pendeta Adi Joshua, jika itu tidak bertobat, maka sudah banyak anak-anak gadis jatuh di pelukannya. Bapak Ibu, beliau walaupun seorang yang pendiam, Bapak Ibu, wah, petualangan yang cukup luar biasa. Tetapi Tuhan menangkap dia, mengubah hidupnya, dan menjadikan dia seorang yang dipakai oleh Tuhan. Begitu juga dengan adik saya yang paling kecil, jika Tuhan tidak menangkap dia, wah Bapak Ibu, kita tidak bisa kira apa yang terjadi di luar sana. Abang saya, seorang pemain musik, pemain drum, dan seorang gembala sidang Bapak Ibu. Dia juga seorang, kalau bisa dikategorikan saya ini adalah geng motor. Bapak Ibu, ada dulu motor kami Bapak Ibu, itu digunakannya motor motor Honda Cup. Lalu dibuat nilai itu jumping dan sebagainya seterusnya. Bapak Gembala tidak suka, digantilah dengan Vespa. Vespa pun tetap dibuatnya begitu Bapak Ibu. Kalau ini tidak dipanggil oleh Tuhan, kalau Bapak tidak dipanggil oleh Tuhan, apa jadinya? Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan pakai anak-anaknya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Yang banyak yang tidak terlalu bermasalah mungkin adik saya, Pendeta Daniel Bapak Ibu. Ya, dia orang yang begitu baik-baik saja dan menyenangkan hati orang tuanya. Tetapi saya juga kalau Tuhan tidak panggil mungkin sudah agak repot. Saya suka main di terminal, di pasar-pasar Bapak Ibu. Ya, bahkan sempat jualan SS ya di pasar-pasaran sana. Dan bahkan ketika saya sudah kuliah, saya sudah terbiasa hidup di terminal juga Bapak Ibu. Tetapi puji nama Tuhan, panggilan Tuhan ternyata bukan hanya kepada Pak Gembala, tetapi semua anak-anaknya. Ketika di dalam satu tantangan, siapa yang ingin menyerahkan anaknya, maka Pak Gembala berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan anak pertamanya. Dia menyerahkan anak pertamanya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia tantang siapa ingin menyerahkan seluruh anaknya, maka disuruh naik ke atas meja. Maka Bapak pun naik ke atas meja dan menyerahkan 6 orang anaknya. Perlu diketahui Pak Gembala memiliki 6 orang anak, 5 putra dan 1 wanita. Diserahkanlah semua dan puji nama Tuhan sampai saat ini. Semuanya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tetapi pada tahun 1991, Bapak sudah membuka pelayanan di Pekanbaru, GBI Galatia, Gembala yang setia. Namun Tuhan memiliki maksud yang lain. Pada tahun 1991, melalui pekerjaan Bapak Gembala, dia adalah seorang yang PNS di Dolok Bapak Ibu, ya. Bulog, Badan Urusan Logistik, dan kalau di provinsi namanya Dolok, Depot Logistik. Dan dipercayakanlah Bapak Gembala setelah menjadi seorang kepala dinas, kepala Dolok di Rengat dan Bengkalis, maka Tuhan bermaksud melalui pekerjaan itu memindahkan Pak Gembala ke Palangkaraya. Tetapi apa yang terjadi di Palangkaraya ini, ternyata Pak Gembala tidak begitu tertarik sebenarnya pada mulanya. Kenapa tidak tertarik di Palangkaraya? Karena dia sudah mengerti kehidupan dunia pekerjaannya, bahwa Palangkaraya ini dianggap sangat jauh dari semua kelas dolok yang ada di Indonesia. Karena Palangkaraya saat ini berada di bawah naungan Kalselteng, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tetapi Bapak mengeraskan hatinya, tetapi pada suatu malam Tuhan memberikan mimpi kepada Ibu Gembala. Selamat datang Ibu Dharma Wanita Palangkaraya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang membuat hati Pak Gembala ini mungkin sedikit berkecamuk. Itu kamu buat-buat atau tidak? Ternyata memang benar bahwa maksud Tuhan ingin mengatakan kepada Pak Gembala bahwa aku ingin mengutus engkau ke Palangkaraya. Jadi artinya ini semua dimulai dari satu panggilan yang akhirnya Bapak Gembala datang ke tempat ini dengan berbagai macam penolakan sebenarnya. Hingga akhirnya
Bapak Gembala terkena satu penyakit di tangannya ketika dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto di Jakarta. Tidak ditemukan, tetapi itu sangat menderita sekali. Kalau tidak salah tangan kiri beliau sakit sekali dan dia tidak mengerti kenapa penyakit ini. Tetapi suatu ketika ketika di rumah sakit itu seorang hamba Tuhan datang dan menyampaikan satu pesan dari Tuhan dan berkata, "Bapak Sinaga, kamu jangan keraskan hatimu." Lalu Bapak pun menangis dan dia menyerahkan hidupnya dan dia akhirnya mau memberikan hatinya untuk menerima SK untuk ditempatkan di Palangkaraya. Haleluya. Pada tahun 1990 dia maka datanglah Bapak Gembala bersama dengan Ibu ke Palangkaraya dan memulai perjalanan di tempat ini. Dan mulai menjangkau mahasiswa seperti apa yang disaksikan oleh ketua panitia tadi. Dan melakukan pelayanan radio suara kasih melalui RRI saat itu Bapak Ibu. Entah kenapa hikmat itu diberikan sehingga Bapak Gembala mulai melakukan penyiaran radio di tahun-tahun itu. 19 mungkin 95, 94, 95 dan seterusnya. Suara kasih. Dan itu rupanya menjadi satu kerinduan bagi orang yang mendengarkannya karena selama ini mereka tidak pernah mendengarkannya. Tetapi pelayanan radio suara kasih melalui RRI ini menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan dan Tuhan ternyata pakai untuk menjadi sarana menjangkau jiwa-jiwa. Begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan ini. Bahkan ada yang menelpon dari Kalimantan Barat, ada yang menelpon dari pedalaman, semuanya mengatakan ingin berjumpa dengan Pak Gembala. Saat itu belum ada HP seperti ini Bapak Ibu. Bahkan sampai ke Brunei, itu radio itu tidak pernah berhenti untuk disiarkan. Bahkan akhirnya melalui pelayanan ini, radio inilah terbuka titik-titik pelayanan yang ada di desa-desa. Salah satu adalah ibu kita terkasih yang berdoa tadi, Ibu Selvina. Ya, istri dari almarhum Bapak Pendeta Ruji. Bagaimana ketika mereka mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Ketika firman Tuhan diberitakan, siapa yang sakit angkat tangan dan berdoa. Ternyata ibu terkasih ini sedang mengalami penderitaan di dalam dirinya. Dia mengalami sakit kanker payudara. Saya konfirmasi lagi tadi, benar, sakit kanker payudara. Dia sangat menderita dan dokter menyarankan untuk diangkat, tetapi beliau tidak mau. Tetapi ketika melalui doa yang disampaikan melalui radio, tiba-tiba kuasa dan mukjizat itu terjadi. Maka seketika itu juga sakitnya disembuhkan dan saksinya masih ada Ibu Silvana yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saya rasa kurang lebih dia 20 bahkan 30 tahun yang lalu, jika Tuhan tidak melakukan mukjizat itu, maka Ibu Silvana tidak akan bisa bersama-sama dengan kita melayani saat ini. Amin Bapak Ibu. Lalu begitu banyak mukjizat. Kemarin tahun ini ketika kami sedang melakukan pelayanan ke Tehang Bapak Ibu, ya, ada seorang ibu yang datang dan berkata, "Bapak, saya orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan." Dia mengalami getah bening. Dan dia berkata 25 tahun yang lalu ketika saya mendengar khotbah dan saya didoakan, saya mengalami kuasa dan mukjizat dan saya sangat ingin ketemu dengan Bapak. Tetapi ternyata 25 tahun kemudian hal itu baru terjadi. Apa yang kita lihat adalah bahwa ketika Tuhan memberikan panggilan bagi setiap orang, maka Tuhan akan menyertainya dengan tanda-tanda dan mukjizat. Amin. Lalu Tuhan terus membuka pelayanan desa-desa. Bapak Gembala membuka menggunakan dana pribadi, tidak ada sponsor, hanya menggunakan gaji dan fasilitas yang ada padanya. Perjuangan ini dirasakan oleh beberapa rekan-rekan pelayanan yang ikut bersama-sama dengan Bapak Gembala untuk menjalani pelayanan ini. Lalu terbukalah beberapa titik-titik pelayanan di daerah Rungan, di daerah Kahayan, dan di daerah Katingan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada tahun gereja Barigas ini belum memiliki gedung ibadah dan gereja ini hanya menyewa gedung di Dian Wisata, Hotel Dian Wisata di Flamboyan sana. Tetapi oleh kasih Tuhan, melalui kemurahan Tuhan, Tuhan menggerakkan hati seorang hamba Tuhan
seorang anak Tuhan, Bapak Gultom, Ober Gultom, dan memberikan sebidang tanah di tempat ini, Bapak Ibu. Awalnya beliau ingin kasih sampai ke Jalan Paus ya di sana itu. Tetapi Pak Gembala merasa kami hanya gereja kecil dan dia hanya menerima satu petak bidang tanah ini saja yang berukuran 25 kali 40. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memperlengkapi gerejanya dan mempersiapkan dana untuk kita dapat bersama-sama beribadah seperti saat ini. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan begitu banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala. Dan akhirnya Bapak Gembala pun melalui partnership-nya bersama partner pelayanan yang ada di Australia. Mereka diundang ke Australia dan untuk bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, mungkin begitu banyak orang mengira bahwa gereja ini dibangun karena ada sponsor dari luar sana. Tetapi Bapak Ibu, ketika dana yang dibantukan kepada pembangunan gedung gereja ini, ketika dirupiahkan itu hanya senilai 23 juta rupiah saja. Saya rasa dengan upah tukang dan bahan pun itu tidak akan sanggup untuk membangun gereja ini. Tetapi Tuhan sangat baik, Tuhan memperlengkapi semuanya bagi kita, bagi gerejanya. Lalu semua pelayanan pun dibentuk bahkan di Brunei, Bapak Ibu. Mereka yang juga terpanggil melalui radio, mereka rindu untuk dibentuk pelayanan dan didirikanlah di sana GBI Brunei juga, Bapak Ibu. Melalui pelayanan yang ada di kita. Puji nama Tuhan, semuanya mengalami berkat dan kasih Tuhan. Saat ini 30 tahun lamanya Bapak Gembala melayani di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tujuan dan maksudnya kita bersama-sama mendengarkan kesaksiannya adalah untuk meneruskan. Bapak Gembala saat ini sudah berumur 81 tahun. Perlu generasi hati yang mau memiliki hati seperti apa yang Tuhan taruhkan pada Pak Gembala. Untuk memenangkan Kalimantan Tengah, amin. Untuk memenangkan Palangkaraya bagi Tuhan, amin. Kita bersama-sama mau meneruskan bahwa ketika Tuhan, seperti firman Tuhan tadi berkatakan, kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita akan melakukan terobosan-terobosan besar ke depan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Demikianlah singkat cerita tentang pelayanan Bapak Gembala yang dimulai dari bagaimana dia dipanggil dari kuasa kegelapan sampai akhirnya menjadi terang yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya.